Baiknya Bapak Ibu, kita mulai ya kajian kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan iman, Islam dan kesehatan ya, sehingga kita bisa berkumpul kembali di kajian via Zoom ini dalam rangka talabul ilmi. Salam bering salam kita panjatkan ke junjungan Nabi besar kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati Tuan Guru kita Ustaz Yusron, alhamdulillah sudah hadir. Yang saya hormati Bapak Ibu para jemaah kajian via Zoom yang selalu istiqomah untuk mengaji ya. Baik Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan membahas masalah tema tentang fikih muamalah ya. Insya Allah sebentar lagi yang kita laksanakan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai kajian kita pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz, waktunya kami persilakan. Kepada Al-Ustaz. Wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa la ilaha illallah wa la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita menyampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berkumpul di Zoom meeting ini untuk sama-sama melaksanakan kajian yang tentang fikih muamalah. Pagi hari ini saya akan mengangkat pembahasan itu tentang perencanaan waris ya. Merencanakan pengelolaan waris agar hidup menjadi tenang. Materi ini sebenarnya tidak langsung berkaitan dengan waris, tetapi berkaitan dengan perencanaan menyangkut tentang akad-akad muamalah yang dilakukan oleh seorang muslim yang kemudian dia siapkan untuk masa pasca kematiannya ya. Cuman saya mencari judul yang pas ini masih belum ketemu ya, dan makanya disebut dengan waris planning saja untuk sementara ya. Ya Ustaz. Materi ini sebenarnya materi yang saya bawakan di training, materi yang di training karena memang ada rincian pembahasan yang harus dijelaskan secara lebih rinci dan mungkin nanti langsung praktek saja di kalangan peserta ya, sehingga mungkin apa yang disampaikan di sini itu sebagai penambah wawasan saja bagi kita semua. Jadi kalau mau detail memang harus kita buat dalam bentuk training ya. Satu hari lah dari pagi sampai sore asar ya. Mungkin kalau ada diskusi setelah itu. Siap. Nah, sebagai seorang muslim kita meyakini bahwa kehidupan di dunia ini bukanlah sesuatu yang abadi. Kita sebut sebagai kehidupan dunia adalah sesuatu yang fana. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kita di dunia ini seperti seorang roh. Jadi mali wali dunia tidaklah berarti bagiku dunia ini. Ma'ana di dunia tidaklah aku di dunia ini illa karokib, melainkan seperti rokib. Rokib itu ibarat seseorang yang berkendara, musafir lah ya. Istazalla tahta syajara summa roha wa taroka. Nah, posisi kita sekarang ini adalah orang yang sedang mampir di sebuah pohon. Summa roha, ya kemudian beristirahat sejenak untuk mengumpulkan bekal wa taroka.
Jadi dunia ini oleh Rasulullah digambarkan sebagai tempat untuk kita mengumpulkan utang, bukan sebagai tujuan. Nah, kemana tujuan kita yang sesungguhnya? Tujuan kita sesungguhnya adalah akhirat, yaitu di mana di sanalah manusia itu akan melihat apa yang telah dia kerjakan selama dia di dunia ini. Nah, lalu pertanyaannya, jadi sumber kebaikan kita di dunia dan keselamatan di akhirat. Nah, oleh karena itu maka semuanya harus kita rencanakan sehingga ketika kita nanti wafat, ya, itu semua menjadi bagian daripada keselamatan kita di akhirat. Sementara ketika kita masih hidup di dunia, dia menjadi sumber kebaikan bagi kita. Ya. Jadi ada dua. Ketika kita hidup, dia adalah sumber kebaikan kita, dan ketika kita wafat, dia menjadi bagian daripada keselamatan kita di akhirat. Oleh karena itu maka harus dibuat perencanaan. Nah, apa yang disebut dengan perencanaan waris yang di judul tadi itu? Jadi perencanaan waris yang di sini yang dimaksud itu bukan hanya menyangkut penyiapan harta bagi ahli waris, namun yang lebih penting itu sebenarnya adalah kita berpikir lebih luas lagi. Nah, apa itu? Adalah menyangkut tentang rencana penanganan oleh ahli waris terhadap semua harta yang ditinggalkan berikut akad yang sudah dilakukan oleh pemilik harta. Kita itu, ya, kita ini semuanya. Ketika kita masih hidup. Nah, artinya ketika kita sudah wafat, tentu saja selama kita hidup di dunia ini kan ada banyak akad yang sudah kita laksanakan. Dan sebagian akad itu boleh jadi banyak yang belum selesai. Ada yang harus dilanjutkan, diselesaikan. Nah, berarti kita harus merancang bagaimana ketika kita sudah wafat nanti sebagian daripada boleh kata seluruh akad-akad yang sudah kita lakukan dan itu harus dilanjutkan, itu bisa diselesaikan oleh ahli waris kita, ya. Baik oleh istri, anak, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, kenapa perlu dipersiapkan? Ya? Kenapa perlu dipersiapkan? Ini pertanyaan bagi kita. Nah, perlu dipersiapkan itu karena yang pertama, memang para ulama dahulu itu sudah memberikan panduan kepada kita. Kalau kita membaca kitabnya Imam Ghazali, ya, di dalam kitab Hidayatul Hidayah, pada bab tidur, ya, Adabun Naum, beliau menyampaikan beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum kita tidur. Jadi ada namanya adab-adab sebelum tidur. Nah, apa yang perlu disiapkan? Beliau menyebutkan wa takunu wasiyatuka maktubatan tahta ra'si. Jadi hendaklah kita itu mengusahakan agar ada wasiat yang tertulis dan tersimpan di bawah kepala kita. Nah, wasiat itu berupa catatan-catatan semua aktivitas yang harus dilanjutkan. Ya, kalau dahulu yang paling sering diapakan adalah utang, ya. Utang yang mungkin belum selesai. Nah, meskipun utang yang paling banyak ditulis sebenarnya bukan cuma, ya, tapi ada banyak hal. Nanti akan saya jelaskan secara sederhana. Nah, kenapa perlu dipersiapkan? Karena ketika seseorang itu wafat, ya, ada hak dalam harta peninggalan sebelum dibagi. Jadi ketika ada orang yang wafat, hartanya itu tidaklah menjadi hak daripada ahli waris semuanya, tapi ada hak yang harus ditunaikan. Nah, apa hak yang harus ditunaikan? Yang pertama, biaya pengurusan jenazah daripada orang yang memiliki harta tersebut. Kita sebut dengan pewaris, orang yang mewariskan harta. Nah, kemudian berikutnya adalah mengeluarkan utang. Ya. Jadi utang itu ada utang yang menyangkut utang kepada Allah
Nah, itu berupa zakat harta dan juga kalau ada nazar yang belum ditunaikan oleh seseorang ketika dia itu dikeluarkan dulu dari harta yang ditinggalkan. Nah, kenapa ini harus kita pahami? Karena saya sendiri itu banyak membantu penyelesaian waris keluarga. Banyak ya. Mungkin dalam setiap minggu ada yang bertanya saja ya. Banyak juga yang saya bantu langsung, artinya datang ke musyawarah keluarga mereka, lalu saya buatkan penyelesaian secara tertulis ya. Kemudian ya semua ahli waris itu sepakat dengan apa yang saya jelaskan, lalu mereka tanda tangan di yang sudah saya buat yang tersebut. Nah, yang menarik itu ada ada sebuah keluarga lah ya yang menarik itu. Jadi ada yang bertanya tentang bagaimana membagi-bagi harta yang sudah ditinggalkan oleh almarhum. Karena hartanya sudah ada katanya. Saya sampaikan bahwa harta yang ada itu tidak boleh langsung dibagi ke keluarga ahli waris sebelum ditunaikan ini. Karena yang dia tanyakan itu bagaimana cara supaya bisa langsung dibagi. Saya bilang jangan dulu ya. Kita data dulu semua akad-akad yang sudah dilakukan oleh almarhum yang harus kita selesaikan ya. Jadi saya tanya utang, saya tanya apa. Nah, ternyata rumah masih ada kredit yang belum selesai, mobil masih ada kredit yang belum selesai. Akhirnya kita data semuanya ya. Nah, itu belum tentu ada sisanya. Jadi itu dulu yang harus diselesaikan. Apalagi kalau misalnya dia ada nazar, ada zakat harta yang belum ditunaikan, juga diselesaikan. Nah, kemudian setelah itu baru dilunasi utang-utangnya kepada orang lain. Lalu ditunaikan wasiatnya. Nah, kalau ada sisa, sisa itulah yang baru boleh dibagikan sebagai harta warisan bagi anggota keluarganya. Nah, seperti itu. Nah, kenapa harus ditunaikan? Jadi dari hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Au kama qala, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidain hatta yuqada an." Jadi nafsul mu'mini, ruhnya seorang mukmin itu yang sudah meninggal itu mu'allaqatun, menggantung atau berkatung-katung atau terkatung-katung bidain karena hatta yuqada an, sampai utangnya itu dilunasi. Nah, apa arti mu'allaqah? Al-Mula Ali Al-Qari rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa sebagian ulama menyatakan ruhnya itu tertahan untuk menempati tempat yang mulia. Al-Hafidh Al-Iraqi mengatakan bahwa yang dimaksud bahwa ia di alam barzakh dalam kondisi terkabulkan, tidak dianggap sebagai orang yang selamat dan tidak dianggap sebagai orang yang binasa sampai dilihat apakah masih ada utang yang belum lunas atau belum. Jadi memang ini harus diselesaikan. Nah, bagaimana cara ahli waris menyelesaikan? Atau misalnya si pemilik utangnya situ atau yang memiliki akad yang belum selesai itu sudah menyiapkan supaya nanti tinggal dilaksanakan saja. Yang banyak terjadi di masyarakat itu adalah diumumkan oleh ahli warisnya kan ketika habis disolatkan atau pas mau pemberangkatan diumumkan. Jadi kalau ada di antara bapak ibu yang memiliki muamalah yang piutang dengan almarhum dan ingin diselesaikan, hendaklah berhubungan dengan kami ya, ahli warisnya atau anaknya. Itu biasanya diumumkan. Nah, tentu saja akhirnya keluarga menunggu siapa yang datang. Sementara yang hadir di takziah itu belum tentu ada semua orang, atau mungkin juga ada orang yang pernah bermuamalah dengannya yang belum selesai dan tidak hadir di takziah tersebut. Sehingga kalau misalnya disiapkan sendiri oleh si pemilik harta itu lebih bagus. Jadi tidak perlu ditunggu siapa yang datang, tapi catatannya sudah.
maka perlu dibuat perencanaan. Nah, perencanaan ini disiapkan oleh pemilik harta ketika masih hidup dan menjadi pedoman bagi ahli warisnya ketika dia wafat. Nah, apa yang harus dipersiapkan? Yang pertama itu catatan menyangkut tentang harta yang dimiliki, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak, disertai informasi detail. Nah, apa informasi detail yang harus disiapkan? Ini sebagian saja ya saya sampaikan nanti, karena memang butuh waktu panjang ya untuk menjelaskan dan mendiskusikan. Kalau bapak-bapak nanti mau buat dalam bentuk daurah atau training, ini lebih bagus. Kalau di masjid juga boleh, atau di mana, di ruangan. Siap Ustaz, siap. Nah, apa informasi detail yang harus disiapkan? Yang pertama, keterangan fisik berupa jenis, jumlah, tempatnya di mana, luasnya berapa, dan seterusnya. Kemudian jenis kepemilikan, apakah kepemilikan pribadi, kepemilikan bersama dengan suami istri atau orang lain, serta persentase kepemilikan. Nah, kenapa ini perlu? Karena memang ketika seseorang itu wafat, maka harta yang dibagi itu adalah harta miliknya. Sehingga kalau ada harta yang bercampur dengan istrinya atau dengan orang lain, itu dipisahkan dulu. Nah, ini sangat membantu bagi ahli waris nanti kalau mau dibagikan hartanya, supaya bisa dipisahkan mana harta dia dan mana harta orang lain. Orang lain itu bisa istrinya, bisa juga orang lain. Mungkin dia ada membeli aset dan berkongsi sama teman atau keluarga yang lain. Jadi ketika seseorang wafat ini harus dipisahkan. Kemudian harta pribadi tetapi disertifikatkan atas nama orang lain dan sebaliknya. Ini juga seringkali jadi sumber konflik. Ya. Saya ada membantu orang, kayaknya bukan cuma satu kali, ini yang seperti ini terjadi. Makanya saya tuliskan di sini. Jadi ada orang tua, dia memperluas usahanya, lalu kemudian menambah tanah. Karena ternyata tetangga-tetangga pada jualin tanah. Nah, karena dia sudah punya banyak sertifikat, mungkin walau alam ya, mungkin dari pajak progresif atau lain sebagainya, sebagian disertifikatkan atas nama anak. Nah, ketika dia wafat, si anak itu mengklaim itu punya. Padahal dulu waktu ayahnya hidup sudah disebutkan ini hanya atas nama saja, bukan dimiliki. Nah, ini juga harus dibuatkan ya. Jadi semenjak dia masih hidup harusnya memang sudah dibuat catatan dan dibuat semacam wasiat ya, bahwa inilah yang harus dikerjakan. Supaya apa? Supaya nanti si anak pun dan semua saudara-saudara tahu bahwa itu hanya atas nama saja. Ketika sudah wafat dan tidak ada keterangan yang ditinggalkan, nah inilah yang rawan konflik, terutama di antara sesama saudara dan lain-lain ya. Kemudian berikutnya adalah hak finansial. Nah, apa itu? Pertama, piutang yang dimiliki oleh si mayit. Piutang ini, maksudnya itu piutangnya itu kepada siapa, jumlahnya berapa, kemudian waktu jatuh tempohnya kapan. Piutangnya ya tentu saja bisa berupa uang, bisa berupa barang. Kemudian jika ada kerjasama usaha atau syirka dengan pihak yang lain. Ini perlu diapakan. Kenapa? Karena dalam fikih muamalah ketika ada sebuah syirka dan salah satu daripada pesyirka itu wafat, maka otomatis syirkanya bubar dan apa yang dimiliki oleh salah satu pesyirka wafat itu dikembalikan kepada ahli warisnya. Nah, bagaimana kita memisahkan? Tentu saja harus ada catatan. Tidak bisa diperkirakan saja. Jadi selain ada catatan si pemilik harta, juga tentu saja nanti akan kita minta kepada kawan syirka. Kemudian kalau ada hak pakai atau hak sewa, ya, bangunan atau apa yang dipakai atau disewa. Nah, ini penting ya, karena nanti hak sewa itu juga jadi bagian daripada sesuatu yang diwariskan. Nah, tetapi itu harus dipisahkan dulu ya, mana yang sisa daripada sewanya atau mana yang menjadi haknya dan mana menjadi hak orang dan lain sebagainya. Ya. Ini menyangkut tentang hak finansial. Hak finansial ini termasuk pembahasan yang cukup panjang dalam kitab-kitab fikih faraid, karena nanti menyangkut semua hak mayit yang masih ada pada orang.
Nah, kemudian berikutnya catatan mengenai harta yang sudah ada pada pihak lain dan sudah pindah ke pemilikan selain daripada jual beli. Nah, apa itu? Ada berupa hibah atau hadiah. Ya. Nah, hibah atau hadiah ini apakah sudah diserah makan atau belum? Karena nanti hukumnya akan berbeda. Ya. Rinciannya cukup panjang. Kemudian berikutnya adalah harta yang sudah diwakafkan. Nah, apakah sudah dibuatkan akta wakaf dan balik nama surat atau tidak? Nah, ini penting juga. Ya. Kenapa? Karena di suatu tempat itu ada orang tua yang sudah mewakafkan tanahnya yang sudah dibangun masjid, lalu kemudian karena belum dibalik nama, ya kemudian si anak menggugat balik. Nah, ini penting ya, karena menyangkut tentang itu tadi kan ini dibuat untuk kebaikan hidup di dunia dan keselamatan di akhirat. Kebaikan hidup di dunia ya tentu saja menyangkut tentang nama baik orang tua dan juga bagaimana harta yang sudah diserahkan itu tidak lagi diambil, karena itu akan menjadi tabungan bagi orang. Menyangkutkan keselamatan di akhirat ya tentu saja ketika yang sudah itu diwakafkan itu tentu akan dijadikan sebagai tabungan ya. Pahalanya di akhirat. Tapi karena mungkin keturunannya itu tidak paham hukum syara'nya, kemudian dia melakukan hal-hal yang mungkin dia benar di atas hukum positif ya. Artinya ya karena tidak ada wakaf, tidak ada surat. Orang tuanya dulu cuma mengomongkan saja kepada orang-orang di sekitar. Nah, tapi ya itu tadi diperlukan juga ketakwaan daripada anak. Kemudian harta yang ada pada pihak lain tetapi tidak pindah ke pemilikan. Jadi harta itu yang ada pada orang lain ada yang pindah, ada pada pihak lain dan sudah pindah ke pemilikan, tapi ada juga ada pada pihak lain tapi sebenarnya belum pindah ke pemilikan. Nanti sifatnya bisa berbeda ya. Nah, yang sudah pada orangnya tapi tidak pindah ke pemilikan bisa jadi karena dipinjamkan atau digadaikan atau disewakan ataupun yang lainnya ya. Nah, ini nanti perlakuannya akan beda. Nah, butuh perincian nanti, perinciannya pembahasan tentang fikih muamalah. Itu beda ya. Nah, kalau yang di atas ini ada pihak orang lain, tetapi itu sudah bukan lagi miliknya mayit, miliknya seseorang yang wafat. Tapi kalau yang di bawah ini ada pada pihak orang lain, tetapi nanti haknya itu akan kembali kepada si pemilik dan nanti akan diwariskan. Kemudian harta yang sudah diwasiatkan. Nah, kita perlu pahami ketentuan tentang wasiat ya, menyangkut tentang jumlah dan sasaran, ya, menyangkut tentang jumlah dan sasaran. Banyak kasus juga orang tua berwasiat lalu membuatkan akta notaris wasiatnya itu untuk kepada anak dan istri. Ini perlu dipahami tentang hukum syara. Sesuatu yang hukum asalnya itu tidak sesuai dengan hukum syara. Kenapa? Karena innallaha qad a'ta kullazi haqqin haqqo wala wasiyata liwarisi. Jadi Allah itu sudah menetapkan bagian dari semua ahli waris. Anak istri itu Allah yang tetapkan. Wala wasiyata liwarisi. Maka tidak ada lagi wasiat untuk mereka itu ahli waris. Nah, kemudian berikutnya utang yang, jadi utang itu sebenarnya hanya salah satu daripada yang harus dicatat. Nah, termasuk simulasi pelunasan. Ya, kalau MMC ya, MMC ini paling banyak dibahas kan. Nah, yang dibahas itu tentang cara pelunasan, tapi tidak dibahas bagaimana kalau mati dan utangnya belum lunas kan. Itu harus dibahas juga ya. Karena itu juga penting ya. Nah, saya ikut beberapa kali di trainingnya dulu MTN, kemudian MMC, kayaknya belum pernah dibahas bagaimana simulasi pelunasannya kalau dia wafat. Nah, bagaimana simulasinya? Ini sebenarnya kalau dalam fikih ada beberapa simulasi pelunasan. Pertama bisa dari aset. Yang kedua dilunasi oleh negara atau kaum muslim. Yang ketiga dilunasi oleh ahli waris.
atau diikhlaskan oleh pemberi. Nah ini empat simulasi pelunasan. Kemudian barulah terakhir si pemilik harta juga membuat simulasi pembagian warisnya kepada ahli waris. Ini yang juga harus dipersiapkan. Boleh hukumnya bagi seorang itu ketika masih hidup membuat simulasinya supaya nanti ahli warisnya itu tahu gimana cara membagi-baginya kepada ahli waris. Jadi semenjak hidup itu sudah boleh dibuat simulasinya. Nanti diupdate aja kalau ada salah satu daripada ahli waris itu yang wafat, sehingga diupdate lagi. Jadi setiap kali ada yang wafat, diupdate lagi. Misalnya ada seorang masih hidup, dia buat simulasi untuk istri, anaknya, dan ibu kandungnya. Ya kan? Nah ternyata qadarullah, kemudian ibu kandungnya wafat. Sementara dia masih hidup, maka di-update aja lagi simulasi tersebut. Misalnya ternyata waktu berkembang salah satu anaknya wafat, maka diupdate lagi. Jadi tidak lagi seperti yang sebelum, karena kan nanti pembagiannya akan beda ketika ada yang wafat dan ada yang masih hidup. Oke, baik, mungkin ini dulu kita diskusi, karena mohon maaf mungkin 6:30 ada sedikit yang harus saya selesaikan ya. Siap, Ustaz. Sana saya Siap. sudah bicara tadi malam dengan istri untuk berbagi, untuk mengantarkan anak sekolah, tapi ternyata sepeda motornya istri ini lagi bocor ban, jadi ternyata akhirnya saya yang harus mengantarkan 6:30. Siap, Ustaz. Di luar skenario ya, karena Qadarullah, Ustaz ya. Baru ketahuan. Qadarullah. Oke, baik, mungkin kita ada waktu sebelum 6:30 ya untuk diskusinya. Nggak apa-apa, Ustaz. Kita pelan-pelan aja, Ustaz, pelan-pelan. Yang penting kan apa bapak ibu-ibu paham ya. Kalau belum siap nanti mungkin 3 kali pertemuan nggak apa-apa, Ustaz. Kita bahas, Ustaz. Kita ulang lagi. Ya, mungkin kita kasih satu pertanyaan ya. Silakan yang mau bertanya, Bapak Ibu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Rinal. Ya, memang kalau perencanaan waris ini kalau salah-salah menguraikannya bisa-bisa dianggap sebagai wasiat ya, Ustaz ya. Iya. Nanti bisa beresiko pecah sesama ahli waris. Kalau masalah mayit ini semasa hidupnya dia ada persoalan hukum, Ustaz. Ya, contohnya gimana, Pak? Dia ada bermasalah hukum lah di pengadilan. Ya. Nah, bukan masalah utang, tetapi dia menyelesaikan masalah hukumnya itu bisa dengan membayar, atau dia kan bisa dengan membayar. Apakah itu termasuk utang kewajiban yang harus dibayarkan oleh ahli waris, Ustaz? Bisa didetailkan Pak maksudnya nih gimana? Enggak, dia di pengadilan ada masalah, misalnya ada kasus, maka kasus itu bisa selesai kalau dia bayar denda. Oh, bayar denda gitu, Pak ya? Iya. Dianggap utangnya mayit ya? Iya, apakah itu dianggap utang mayit? Tapi itu alternatif, Ustaz, bukan keharusan. Karena kalau dia tidak bayar denda, memang hukumnya kalau dia sudah meninggal kan hukumnya jadi hilang. Gitu, Pak. Tapi orang yang dirugikan itu kan dia masih menjadi dosa bagi dia kan, Ustaz? Iya, betul. Iya. Bagaimana, Ustaz? Apakah itu menjadi utang yang wajib dibayarkan ahli waris? Ya, ini mungkin perlu didetailkan dulu, Pak ya. Detailkan dulu. Maksudnya itu berperkara di pengadilan itu bisa ini kan, Pak ya. Maksudnya biar clear kita apa kasusnya gitu. Kemudian kenapa dia harus membayar itu gimana? Kasusnya begini, Ustaz. Kasusnya mereka berperkara mungkin entah pencemaran nama baik kan. Oh, pencemaran nama baik. Nah, ya, pencemaran nama baik diajukan ke pengadilan, lalu sudah dibuat perdamaian dengan cara tidak dituntut lagi jika dia membayar ganti rugi. Atau dia menjalani hukuman.
Iya. Tapi ya karena belum terjadi, belum dilakukan perdamaian, dia sudah meninggal duluan. Iya. Oh gitu Pak ya. Iya. Nah ini pencemaran nama baik. Nah ini memang kajian apa juga ini penting juga disampaikan ya. Apakah ketika terjadi pencemaran nama baik lalu kemudian dituntut orang dengan nilai material gitu Pak ya. Nilai misalnya berapa orang sekarang kalau pencemaran nama baik itu suka-sukanya aja angkanya kan. Suka-suka angka daripada orang yang mengajukan tersebut. Kalau tidak maka kalau tidak membayar berarti gantinya adalah bisa pidana kan, penjara sekian tahun. Penjara. Iya gitu. Nah pertanyaannya ketika seseorang itu wafat, apakah itu termasuk utang atau tidak? Memang kalau pencemaran nama itu, sebenarnya kan kalau di dalam Islam itu utang yang jelas angkanya itulah yang kemudian harus kita bayarkan. Tapi ketika pencemaran nama baik dan sudah berdamai, tapi damainya juga dibuat syarat Pak ya. Dia harus membayar angka sekian ya. Apakah angka sekian itu menjadi utang bagi ahli warisnya? Kalau dalam ketentuan pidana gimana Pak ini? Kalau misalnya si yang dituntut itu ketika misalnya dia belum membayarkan lalu meninggal, apakah itu bisa diturunkan ke ahli waris Pak ya? Kalau secara hukum positif kan? Ya, itu enggak Ustaz. Enggak ya kalau gitu ya? Enggak, itu tidak. Cuma kan ini hukumnya larinya kita kepada secara Islam aja, karena dia sudah menzolimi orang. Oh gitu. Sebenarnya kalau dia ini kan sebenarnya kezolimannya karena mencemarkan nama baik Pak ya. Bagi orang yang melakukan pencemaran nama baik, kalau dalam Islam itu kan sebenarnya untuk menembus itu dia cukup meminta maaf kepada orang lain, lalu kemudian dia itu mengklarifikasi ya, misalnya dia pencemaran nama baiknya pernah dia ucapkan di media massa. Nah, dia tinggal meminta maaf kepada yang bersangkutan, lalu kemudian katakanlah membuat semacam klarifikasi di media massa. Ya, tadi pasang iklan di koran atau mungkin membuat status semacam flyer ya muat di Facebook, di Instagram, di media sosial untuk menyatakan klarifikasi daripada perbuatan yang sudah dilakukan. Misalnya dia mencemarkan nama baik atau membuat fitnah terhadap seseorang, itu kemudian dia perbaiki seperti itu ya. Di dalam kajian Islam saya belum menemukan ya, mungkin keterbatasan ilmu yang dimiliki, ketika seseorang itu melakukan dosa seperti itu lalu kemudian harus diganti dengan uang. Itu saya belum menemukan lagi, tapi nanti saya akan coba buka kitab-kitab ya, apakah ada hukuman seperti itu, dihukum dengan cara diganti dengan uang, sehingga ketika harus diganti dengan uang maka itu kemudian menjadi utang tentunya kan, seperti itu. Yang saya pahami bahwa ketika dia kesalahannya itu adalah kesalahan, itu kan kesalahan yang bukan menyangkut tentang harta Pak ya. Beda kalau misalnya dia menyangkut tentang harta ya, misalnya dia curi atau mengambil punya orang lain atau berutang, maka itu ada nilainya, ada dalam bentuk harta, memang harus dipulangkan atau menjadi utang terhadap senilai harta yang dicuri tersebut. Tapi kalau dia berupa pencemaran nama baik, ini kan sesuatu yang istilahnya itu immaterial ya, bukan sesuatu yang material. Maka ketika diuangkan atau dinilai uang itu memang nilainya itu berapa, itu kan artinya memang terakhir yang seperti ini suka-suka daripada yang menuntut biasanya, berapa dia mau buat angkanya gitu, seperti ini. Jadi yang saya pahami kalau dalam Islam kalau ada pencemaran nama baik seperti itu, cara memulihkannya itu ya pertama yang
mencemarkan nama baik minta maaf kepada yang dicemari nama baiknya, lalu kemudian dia hilangkan jejak-jejaknya, jejak-jejak pencemaran nama baiknya. Misalnya dia pernah berbicara di mana ya, nah itu kemudian dia lakukan. Saya pernah berbicara di TV atau di koran, itu kemudian dilakukan klarifikasi di tempat tersebut. Nah, seperti itu, Pak, yang saya pahami. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama, Pak. Tapi yang tadi itu mungkin saya coba pelajari dulu, Pak, ya. Ketika disepakati perdamaian itu dengan ganti uang. Nah, ini memang kasus yang untuk pengkajian ya. Karena memang dalam Islam itu bentuk hukuman menfitnah lalu diganti dengan uang. Nah itu apa ya? Karena itu tadi Pak ya, kafaratnya dalam Islam seperti tadi. Tidak diganti dengan uang. Seperti itu. Nah itu mungkin dulu Pak, sementara. Baik Ustaz. Oke ya, baik Bapak Ibu mungkin kita cukupkan dulu sementara untuk hari ini ya. Mudah-mudahan ini bisa kita lanjutkan mungkin pekan depan. Pekan depan Ustaz. Kita sambung Ustaz ya. Kita sambung ya. Insyaallah. Baik. Amin. Karena sudah jam 6:30 nanti kita akan di pekan depan insyaallah dengan waktu yang lebih. Mungkin demikian dulu untuk kajian kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan para majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz ya. Ya Ustaz, makasih Ustaz. Ya Ustaz, saya duluan apa Pak ya? Ya boleh Ustaz. Ya boleh Ustaz. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu ya, sampai di sini dulu kita mengajinya. Insya Allah kita sambung lagi di hari Senin ya. Sabtu Minggu besok kita libur. Kita berjumpa kembali insya Allah di hari Senin ya. Jadi semoga kita semua di sini selalu istiqomah untuk mengaji ya. Apa Pak Mudah-mudahan banyak yang diwariskan. Amin. Intinya itu tadi Pak, yang ini memang ini bagus materinya. Nanti insya Allah gini lah. Nanti insya Allah kita coba buat nanti schedule ya kan. Kita buat nanti tatap muka lah 1 hari ya. Ya. Kita tutup bentar ya. Baik Bapak Ibu ya. Kita tutup ya. Dan membaca hamdalah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan juga doa kifatul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Semangat semuanya. Salam sukses. Allahu Akbar. Oke, kita tutup ya. Mana ini? Oke, yuk.